warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Al-Hidayati, jurusan Manajemen Dakwah dari IAIN Pekalongan. Pada kali ini saya mendapati tugas membuat suatu rancangan atau strategi dalam memajukan organisasi pemuda Islam. Tugas ini diampu oleh Pak Ahmad Hidayatullah dari Mapol Kapita Selekta Dakwah. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi seperti ini. Kita lihat gambar ini. Baik, seperti ini gambarannya. Kita akan membahas suatu strategi. Sebelum adanya strategi itu pasti ada ormas yang menaungi. Kita bahas dari ormas. Ormas merupakan organisasi masyarakat. Pada kali ini kita akan membahas organisasi masyarakat pemuda Islam. Nah, setelah adanya ormas, suatu ormas pasti mempunyai visi dan misi. Ada kala visi yaitu tujuan untuk memajukan ataupun cita-cita ormas, dan ada misi yaitu langkah-langkah atau step by step untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, misi ini bisa dikatakan sama dengan strategi. Dalam strategi ini ataupun misi itu akan mempunyai sebuah kegiatan ataupun program kerja, dikatakan program kerja. Kalau dalam organisasi sering dikatakan program kerja atau proker. Nah, proker ini pastilah berbentuk kegiatan, sebuah kegiatan. Nah, baik kegiatan dalam internal maupun eksternal. Dari kegiatan internal sendiri, ormas ini membantu meningkatkan sumber daya manusia atau membantu meningkatkan sumber daya pemuda. Dari cara meningkatkan sumber daya pemuda, yaitu dengan mengadakan kajian dan pelatihan. Kita bahas dari yang kajian. Dari kajian sendiri, ormas ini mengadakan sebuah kajian BTQ, yaitu baca tulis Quran, yang mana pemuda mengkaji Al-Quran dalam bacaan, tajwid, dan cara menulis Al-Quran. Dan yang kedua ada kitab fikih atau mengkaji kitab fikih, yang mana kitab fikih itu perlu untuk pemuda Islam yang berada di kampung. Mungkin mereka tidak tahu apa itu fikih ataupun yang di dalamnya kitab fikih itu apa. Tapi untuk pemuda yang lulusan pesantren itu saya yakin pasti tahu. Nah, kita sasaran namanya organisasi masyarakat pemuda Islam. Belum tentu semuanya pemuda itu pernah mengalami belajar di pesantren, yang mana mereka belum tahu bagaimana tata cara beribadah yang baik, mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik bagaimana. Itu akan diterangkan pada kitab fikih. Dari hal kecil seperti bersuci, sholat, istinja. Ini masih hal kecil. Mungkin hal kecil tersebut sudah disampaikan di madrasah-madrasah yang setiap sore itu jika pemuda tersebut mengikuti sekolah tersebut. Kalau tidak, kemungkinan besar tidak tahu hanya dari orang tua. Ya, kalau orang tuanya itu emang benar-benar mengetahui, tapi kalau tidak, itu akan seperti ngambang saja. Maka dari itu kita mengadakan kitab fikih. Itu dari yang dasarnya saja, belum ke bab nikah, bab muamalah, bab munakahat, bab jinayat, dan selanjutnya. Nah, setelah adanya kajian, keduanya ada pelatihan. Pelatihan itu dapat meningkatkan sumber daya pemuda tersebut dalam
kepribadian Islami, agar pemuda tersebut mempunyai kepribadian yang Islami. Lalu dilatih untuk menjadi seorang pemimpin atau pimpinan, leadership, dalam artian pelatihan leadership, yaitu orang yang mengikuti latihan kepemimpinan. Itu diharapkan mereka dapat memimpin, baik itu suatu organisasi ataupun yang lainnya. Tapi tak cukup dalam mempelajari kajian dan pelatihan ini kalau kita tidak diselingi dengan adab. Percuma kalau banyak ilmu kalau tak punya adab. Itu yang sering dikatakan oleh guru-guru, baik itu guru madrasah, guru manapun, itu sering mengatakan seperti itu. Dosen pun seperti itu. Maka dari itu kita mengadakan pelatihan adab ataupun kajian-kajian adab atau akhlakul karimah. Setelah itu kita dari internal kita sudah selesai, kita lanjut ke eksternal. Kegiatan eksternal atau program kerja yang akan dibuat oleh organisasi masyarakat tersebut. Dari eksternal tersebut menurunnya yaitu kegiatan sosial seperti merayakan hari raya besar. Lalu ada bantuan-bantuan ataupun tanggap bencana atau musibah. Dari merayakan hari besar ini, seperti merayakan pengajian dalam Maulidur Rasul dan lain sebagainya, itu dapat membangunkan citra organisasi masyarakat tersebut. Lalu setelah itu ada bantuan-bantuan ataupun tanggap bencana dalam musibah yang menimpa suatu kampung atau desa atau masyarakat yang dekat dengan ormas tersebut. Mungkin seperti ada banjir, gempa bumi, longsor, atau wabah penyakit yang masih kita alami pada tahun 2020 ini. Nah, dari kegiatan sosial ini, ormas yang mengadakan kegiatan ini akan naik sebuah citra atau terkenalnya ormas tersebut, yang mana ormas ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, tidak hanya sekedar ormas-ormas biasa, tapi ini ormas-ormas no kaleng-kaleng. So, ini emang benar-benar bermanfaat bagi warganya ataupun masyarakat sekitarnya. Tapi pada strategi ini tidak tertuju pada covernya saja, eksternnya saja, tidak pada citra dari ormas tersebut, tidak hanya sekedar memperkenalkan atau biar dianggap baik oleh masyarakat dalam cover tersebut, tapi kita juga meningkatkan sebuah SDM atau kita membuat kegiatan internal untuk membuat pemuda-pemuda Islam yang mengikuti ormas ini itu dapat meningkat. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi eksternalnya saja ataupun sosial, tapi bagi intern yang ikut di ormas ini. Jadi seperti itu dari strategi yang saya buat dalam memajukan suatu organisasi masyarakat pemuda Islam. Pada kesimpulannya, dalam memajukan organisasi ini, saya selaku pimpinan tidak tertuju pada eksternalnya saja, akan tapi juga internalnya, yang mana terkadang ormas itu tertuju pada eksternal saja, tapi pada internalnya
mungkin masih kurang. Maka dari itu, pada ormas ini saya mengharapkan agar dalam dan luarnya itu bagus, bahwa ormas ini dapat bermanfaat bagi sosial masyarakat sekitar maupun pemuda-pemuda atau orang-orang yang ikut dalam ormas ini. Mungkin seperti itu kesimpulan dari penjelasan gambaran strategi yang tadi saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.